Halo, perkenalkan, kami dari Departemen Kesehatan Gigi Masyarakat RSGM UPDMB. Kali ini, kami akan memberikan edukasi mengenai penyakit periodontitis, khususnya pada lansia. Apakah kamu tahu apa itu periodontitis? Apa periodontitis? Pertama-tama, ayo kita kenali gusi yang sehat dan tidak sehat. Gusi merupakan bagian penyangga gigi yang dapat dilihat secara langsung. Gusi yang sehat ditandai dengan gusi berwarna merah muda, tidak bengkak, dan tidak mudah berdarah. Namun, gusi dapat mengalami gangguan apabila kebersihan rongga mulut tidak dijaga, seperti jarang menyikat gigi. Menurut data hasil riset kesehatan dasar tahun 2018 menyatakan bahwa 14% mayoritas masalah kesehatan mulut yang dialami penduduk Indonesia adalah gusi bengkak. Kenapa gusiku sering berdarah? Gusi berdarah disebabkan akumulasi bakteri plak Agregatibacter actinomycetes comitans. Bakteri yang menumpuk di dalam saku gusi akan semakin masuk ke dalam jaringan penyangga gigi, sehingga dapat menginfeksi jaringan penyangga gigi dan terjadinya peradangan. Apabila dibiarkan berlangsung lama, jaringan gigi mulai rusak dan akan memperparah keadaan kesehatan gusi. Kondisi ini dapat disebut radang gusi atau gingivitis. Lalu, gingivitis akan menyebabkan peradangan di sekitar gigi atau bisa disebut dengan periodontitis. Periodontitis merupakan penyakit dengan banyak faktor yang memperparah. Tanda-tanda dari periodontitis diantaranya adalah adanya saku gusi, gusi berwarna kemerahan, bengkak, mudah berdarah, dan penurunan gusi. Pada beberapa kasus, ada yang menyebabkan gigi hingga goyang. Selain adanya bakteri, ada pula faktor yang menyebabkan periodontitis, diantaranya yaitu faktor lokal, seperti karang gigi, gigi yang tidak rapi, makanan yang terselip, dan tambalan yang kurang baik. Lalu, ada pula faktor yang memperparah terjadinya periodontitis, seperti usia, merokok, gangguan sel imun, hormonal, obat-obatan, dan penyakit sistemik. Tahukah kamu bahwa lansia lebih rentan mengalami periodontitis? Hal tersebut disebabkan karena pada lansia terjadi penurunan fungsi fisiologis dan perubahan, khususnya pada rongga mulut. Pertambahan usia akan meningkatkan resiko terjadinya penyakit periodontal, karena penuaan dikaitkan dengan perubahan jaringan periodontal, di mana kepadatan tulang berkurang, serta terjadinya penurunan gusi dan kegoyangan pada gigi. Dan terjadi penurunan kemampuan penyembuhan karena proses metabolisme melambat secara fisiologis. Pada lansia, produksi air ludah akan berkurang dan lebih pekat. Padahal, air ludah mempunyai fungsi utama dalam menjaga kesehatan rongga mulut. Jumlah air ludah yang sedikit dan kental menyebabkan pembersihan sisa makanan tidak maksimal, dan plak menjadi tumbuh subur. Selain plak, resiko terkena penyakit periodontal akan meningkat lagi pada lansia yang menderita penyakit sistemik dan diterapi dengan obat-obatan. Bagaimana cara mencegah terjadinya periodontitis? Kebersihan mulut yang baik adalah kunci penting untuk pencegahan dari penyakit periodontal. Pencegahan yang dapat dilakukan adalah dengan cara menyikat gigi 2 kali sehari, pagi setelah sarapan, dan malam sebelum tidur, selama 2-3 menit ya. Serta menggunakan pasta gigi yang mengandung fluoride. Selain itu, dapat dilakukan dengan menyikat lidah, menggunakan benang gigi, dan obat kumur. Khusus untuk obat kumur jika diperlukan saja ya. Nah, untuk kasus seperti ini, metode sikat gigi yang digunakan adalah metode Stillman. Yuk kita simak bagaimana sih caranya. Pertama-tama, sikat gigi dimiringkan menghadap gusi. Kemudian, bulu sikat diletakkan sebagian pada gusi dan sebagian lagi pada gigi.
Lalu sikat gigi digerakkan maju mundur secara singkat disertai getaran. Menyikat gigi dimulai dari permukaan gigi belakang kanan atas yang menghadap pipi. Dilanjutkan dengan permukaan gigi depan atas yang menghadap bibir. Dan dilanjutkan dengan permukaan kiri atas yang menghadap pipi. Lalu turun ke permukaan gigi bawah kiri yang menghadap pipi. Dan ke permukaan gigi depan bawah yang menghadap bibir. Kemudian dilanjutkan permukaan gigi kanan bawah yang menghadap pipi. Setelah itu dilanjutkan menyikat bagian dalam gigi belakang kanan atas, lalu bagian dalam gigi depan, dan bagian dalam gigi belakang kiri atas. Lalu dilanjutkan menyikat bagian dalam gigi belakang kiri bawah, lalu bagian dalam gigi depan bawah, dan bagian dalam gigi belakang kanan bawah. Setelah itu, sikat permukaan kunyah gigi kanan atas, gigi kiri atas, gigi kiri bawah, dan yang terakhir gigi kanan bawah. Itulah tahap-tahap penyikatan gigi dengan metode Stillman. Sekarang, kalian sudah tahu kan bagaimana sikat gigi dengan menggunakan metode Stillman? Metode ini disarankan bagi penderita periodontitis karena metode ini membersihkan gigi dengan cara menggerakkan ujung bulu sikat mengarah ke mahkota gigi, sehingga tidak memperparah kondisi kerusakan jaringan pendukung gigi. Dan jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan gigi secara teratur ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali untuk mengetahui kelainan yang ada pada gigi dan mulut secara dini. Thank you for watching. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk mengklik link yang ada di description box untuk mengetahui periodontitis lebih jauh.